Di video ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kamu harus memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya, seperti berikut ini. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Biasanya, jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks yaitu: 1. Perhatikan judul teks. 2. Bacalah teks dengan saksama. 3. Temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. 4. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. 5. Semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Jadi, informasi penting yang bisa kita ambil dari teks di atas adalah: nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Informasi yang kedua, Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman tahun 1772 dan wafat pada tahun 1864 di usia 92 tahun. Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram.
Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Berikut ini adalah contoh dari peta pikiran. Kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Setelah menemukan informasi penting di dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat dijadikan dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun, tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Berdasarkan teks tersebut, informasi-informasi penting yang ada di dalam teks antara lain, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Informasi yang kedua, Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Kamu bisa mencari informasi-informasi penting yang lainnya yang terdapat pada teks. Ayo carilah 2 informasi penting lagi dalam teks Tuanku Imam Bonjol. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat mengetahui informasi lebih lanjut dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol? Kamu dapat menuliskan dalam kolom berikut. Nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Kemudian, Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Ayo lanjutkanlah dan tulislah tentang yang kamu ketahui dari Tuanku Imam Bonjol. Pada kolom kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol? Contohnya, siapakah orang tua Tuanku Imam Bonjol? Kemudian, bagaimana latar belakang pendidikan Tuanku Imam Bonjol? Menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, bacalah terlebih dahulu informasi penting dalam tabel dengan saksama. Lalu, cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Sebagai contoh, ayo bacalah informasi pada tabel berikut. Informasi tentang Pangeran Diponegoro. Informasi yang pertama, lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Putra sulung dari Hamengkubuwono III. Selanjutnya, Perang Diponegoro tahun 1825. Perang disebabkan Belanda memasang patok. Selanjutnya, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Kemudian, perang berakhir tahun 1830. Yang kedua, ayo carilah hubungan antar informasi. Yang ketiga, rangkailah informasi ke dalam bentuk tulisan seperti contoh di bawah ini. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Hamengkubuwono yang ketiga. Pada tahun 1825, terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada tahun 1830. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Ayo perhatikan teks visual berikut ini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya. Kemudian, surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Apa yang kamu ketahui tentang R.A. Kartini? Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang R.A. Kartini? Isi surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Kehidupan Kartini saat masih hidup. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran yaitu: pertama, bacalah informasi yang penting. Kedua, presentasikan secara urut. Ketiga, ucapkan setiap kata dengan suara keras dan jelas. Keempat, pandangan mata tertuju pada orang yang diajak bicara. Selanjutnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membacanya.
Misalnya, kamu sudah membaca cerita tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Kamu sudah memiliki informasi sebelumnya. Informasi tersebut misalnya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Walaupun telah memiliki beberapa informasi, kita dapat mencari informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskan semua informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui maupun informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Contoh menulis informasi berdasarkan gambar pada tabel. Pada kolom pertama, terdapat tokoh nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Pada kolom kedua, berisi informasi tentang Pangeran Diponegoro. Informasinya yaitu, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Salah satu cara mempermudah kita dalam mengingat isi teks adalah dengan membuat tabel. Informasi sikap kepahlawanan tokoh juga dapat kamu buat dalam bentuk tabel. Hal-hal penting yang dapat kita tuliskan antara lain tokoh pahlawan yang dibicarakan, latar belakang kehidupan dan pekerjaannya, serta sikap kepahlawanan yang patut diteladani. Contoh menulis informasi berdasarkan gambar pada tabel. Ayo perhatikan teks berikut ini. Mencegah demam berdarah. Jenar Javaid Salgi merupakan siswa kelas 4 SD Kalipancur 01, Kecamatan Ngalian, Semarang, bersama teman-temannya berkeliling di sekitar sekolahnya. Beberapa rumah mereka datangi dan warga pun menyambut dengan ramah. Mereka memeriksa tempat-tempat penampungan air di rumah tersebut, mulai dari bak mandi, ember, pot dan vas bunga, tempat minum unggas, serta tempat-tempat lain yang berpotensi menjadi sarang berkembangnya jentik nyamuk. Informasi yang didapat setelah membaca teks tersebut yaitu kolom pertama, judul bacaan mencegah demam berdarah. Pada kolom kedua, berisi informasi pada bacaan. Informasi yang pertama, Jenar Javaid merupakan siswa kelas 4 di SD Kalipancur 01, Kecamatan Ngalian. Informasi yang kedua, Jenar bersama teman-temannya berkeliling di daerah sekolahnya untuk memeriksa tempat penampungan air. Membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sebelum membaca sebuah teks, kita mungkin sudah memiliki beberapa informasi tentang isi teks. Misalnya, ketika kita membaca teks tentang seorang pahlawan nasional, kita mungkin sudah mengetahui siapa pahlawan itu dan apa jasa-jasanya bagi Indonesia. Setelah membaca teks, kita akan lebih memahami tentang pahlawan tersebut. Kita dapat membandingkan informasi yang kita peroleh sebelum dan sesudah membaca teks. Manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks antara lain memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Menambah pengetahuan kita tentang teks. Contoh membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Informasi awal yang sudah diketahui tentang Hari Pahlawan. Informasi pertama, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Informasi yang kedua, Hari Pahlawan merupakan hari besar nasional. Informasi ketiga, peristiwa yang terjadi pada saat itu,
yaitu pertempuran melawan penjajah Belanda. Nah, setelah membaca teks, kamu jadi mengetahui informasi tentang teks lebih lanjut. Pada kolom kedua, informasi yang diketahui tentang Hari Pahlawan setelah membaca teks. Pertama, Bung Tomo merupakan salah satu pahlawan nasional. 2. Bung Tomo dan rakyat Surabaya menentang kembalinya Belanda. 3. Bung Tomo membakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. 4. Bung Tomo melakukan perlawanan yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November 1945. 5. Bung Tomo mengorbankan harga diri demi tanah air dan bangsa. Mempresentasikan informasi penting dari teks. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Informasi dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Informasi dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Saat presentasi, lakukanlah dengan percaya diri.